menuju Allah. Saudaraku, kita hidup di dunia ini hakikat adalah sebuah perjalanan. Pernahkah kita memikirkan bahwa hidup ini tidak lain adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku, bekal apakah yang perlu kita siapkan di dalam perjalanan menuju akhirat ini? Jawabannya, ada beberapa bekal yang perlu sekali kita siapkan sejak sekarang untuk perjalanan menuju kampung akhirat. Saudaraku, keimanan merupakan bekal yang paling utama karena ia adalah kunci semua kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya maka dia akan masuk surga. Adapun siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah maka akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, agungkanlah tauhid mengesahkan Allah di dalam hati kita dan lestarikanlah ia hingga ajal menjemput kita. Inilah sebuah isyarat isi kandungan Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas yang berisi tauhid sebagai sinyal sebagaimana kita membuka hidup ini dengan tauhid maka tutuplah dengan tauhid. Ya Allah, matikanlah kami di atas tauhid. Saudaraku, selama berkelana dan mengembara di dalam perjalanan hidup ini, kita memerlukan bekal ilmu yang membuahkan keyakinan. Coba kita bayangkan, jika kita pergi menuju suatu tujuan tanpa mengetahui alamat yang kita tuju, rute perjalanannya, dan sebagainya, apa yang terjadi? Mungkin kita akan tersesat, atau gampang ditipu orang, atau minimal terombang-ambing di dalam kebingungan. Demikian pula di dalam perjalanan menuju akhirat, jika kita tidak memiliki lentera ilmu agama maka akan tersesat, mudah ditipu orang, dan terombang-ambing di dalam kebingungan. Maka dari itu, bersemangatlah memperbanyak bekal ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah karena ia akan menjadi lentera yang menyinari perjalanan kita hingga ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, amal solih adalah amal kebajikan sebagai bekal utama yang bisa diandalkan untuk suatu hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat harta, jabatan, dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang jernih. Amalan kebajikan tanpa ikhlas maka sia-sia, seperti debu-debu yang berterbangan. Sementara itu, amal kebajikan tanpa ittiba juga sia-sia hanya memberatkan, seperti pengembara yang memenuhi tasnya dengan batu, memberatkan tanpa faedah yang berarti. Maka bersemangatlah untuk beramal kebajikan. Jangan pernah meremehkan sebuah amal kebajikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal manakah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa tahu amal yang kita anggap remeh justru itu yang menjadikan faktor kita meraih ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya. Saudaraku, terkadang kita masih seringkali lalai dan hilaf penuh dosa, bahkan berbuat zalim dengan orang lain. Sesalilah dosa-dosa kita sebelum kita akan menyesal selamanya. Bertaubatlah sekarang juga sebelum ajal datang menjemput. Bekal kesabaran sangat penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat karena perjalanan ini panjang, melelahkan, dan banyak rintangan yang menghadang. Rasulullah bersabda, safar adalah bagian dari siksaan. Sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia penuh dengan berbagai ujian yang harus dijalani dengan kesabaran dan ketabahan hingga mencapai kemuliaan takwa dan iman. Saudaraku, Ahlus Sunnah meyakini bahwa kemuliaan nasab mengikuti kemuliaan takwa dan iman. Adapun barang siapa di antara Ahlul Bait yang tidak bertakwa maka kemuliaan nasabnya tidak akan memberi manfaat baginya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang amalannya memperlambatnya maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini.
Makna hadits ini yaitu barang siapa yang amalnya kurang maka nasabnya tidak akan membuatnya sampai pada kedudukan orang-orang yang beramal. Maka seyogyanya agar ia tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya dan keutamaan leluhurnya lalu kurang dalam beramal. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim 17/22-23. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, barang siapa yang amalnya lambat dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mencapai derajat yang tinggi tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla memberi ganjaran, balasan atas amalan dan bukan atas nasab sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Quran Surat Al-Mu'minun 101, Jami Al-Ulum wa Al-Hikam Halam 652. Ibnu Rajab berkata selanjutnya, dan dalam Musnad Ahmad dari Muaz bin Jabal bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus beliau ke negeri Yaman maka Nabi keluar bersama beliau sambil memberi wasiat kepada beliau, lalu Nabi berpaling dan menghadap ke kota Madinah dengan wajahnya dan berkata, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan aku adalah orang-orang yang bertakwa, siapa saja mereka dan di mana saja mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 22052 dan At-Tabrani mengeluarkan hadis ini dengan tambahan, sesungguhnya Ahlul Bait mereka memandang bahwasanya mereka adalah orang yang paling dekat denganku, dan perkaranya tidak demikian, sesungguhnya para wali-waliku dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Hadis riwayat At-Tabrani 20/120 dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 647. Saudaraku, biasakanlah senantiasa berbuat baik, karena Allah Azza wa Jalla akan mewafatkan seseorang sesuai kebiasaannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, biasakanlah melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu hanyalah bisa dilakukan dengan kebiasaan. Sahih Musyanaf Abdur Razak No. 4742. Marilah di sisa usia kita senantiasa kita biasakan dengan berbuat amal kebaikan-kebaikan, jauhkan dari kebiasaan berbuat dosa dan kezaliman. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan ajal kita berakhir, di saat berbuat kebaikan ataukah di saat berbuat dosa dan kezaliman. Saudaraku, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, memanjatkan doa, memohon segala ampunan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kehilafanku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan, dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan, dan yang aku tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkau yang maha mendahulukan, dan yang mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari 6398 dan Muslim 2719. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla di akhirat untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.